Shalom, saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan dimanapun berada. Puji Tuhan, kasih Tuhan menyertai kita, Roh Kudus menuntun kita masuk dari kemuliaan demi kemuliaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan berkata pada saat ini adalah dari Mazmur 105 ayat 8 sampai 9. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Dan ayat 9 mengatakan yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih dalam, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, di alam terbuka ini Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan, dan dimanapun setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan, Bapa hamba berdoa Bapa di dalam nama Yesus, setiap kami semakin dikuatkan, setiap kami mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan yang semakin mengenal Engkau dan semakin kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Hari ini terjadi suatu kemenangan yang luar biasa, suatu kekuatan, suatu kesembuhan, suatu kehidupan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja, firman Tuhan bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagimu segala pujian, segala hormat dan kemuliaan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Yes. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tahukah dan percayakah kita bahwa langit bumi ini semua akan berlalu, semua akan sirna, tetapi firman Tuhan, perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Firman Tuhan, perkataan Tuhan, Tuhan akan genapi. Oleh karena itu, mari kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa di tengah-tengah masa-masa yang keadaan saat ini semakin banyak orang-orang yang risau, semakin banyak kita lihat orang-orang yang takut, semakin banyak orang-orang yang khawatir. Tetapi sesungguhnya di tengah keadaan masa pandemi ini, semakin banyak orang-orang yang semakin datang kepada Tuhan. Semakin banyak orang yang semakin mencari Tuhan. Semakin banyak orang yang semakin bergantung kepada Tuhan. Rajin membaca firman Tuhan, rajin beribadah di dalam media-media online. Bukankah Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Di tengah-tengah orang yang mungkin banyak khawatir, di tengah-tengah orang yang risau, tetapi juga semakin banyak orang-orang yang semakin mencari Tuhan. Semakin banyak orang-orang yang berdoa, semakin banyak orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah tergesa-gesa dalam menjawab setiap doa anak-anaknya. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah terburu-buru dalam menjawab setiap seruan anak-anaknya. Firman Tuhan berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan satu firman berkata pun bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah pada waktunya berarti ada suatu proses. Tidak terburu-buru, tidak instan. Indah pada waktunya. Oleh karena itu, mari kita percaya bahwa Tuhan berdaulat di dalam segala sesuatu. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dia adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, dunia beserta segala isinya. Allah yang punya bumi dan surga. Dia sanggup menciptakan bumi dengan segala isinya dalam sekejap. Saya merenungkan firman Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menciptakan bumi dalam satu hari. Tetapi firman Tuhan menyatakan, Tuhan menciptakan segala sesuatunya pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai kepada hari ketujuh, hari peristirahatan. Hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan terang dan gelap. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala dan air. Dan hari ketiga, keempat, kelima, dan sampai pada hari ketujuh, Allah menguduskan hari itu menjadi hari peristirahatan. Berarti Tuhan melihat step demi step, Tuhan bekerja step demi step. Yes. Haleluya. Tuhan menciptakan segala sesuatunya step by step. Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja step by step. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Daripada pertama Allah menciptakan langit, bumi, dunia beserta segala isinya. Oleh karena itu mari kita bersungguh hati. Mari kita percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau saat ini kalau saat ini ada dari antara kita mengalami tantangan keuangan, kalau saat ini ada masalah pergumulan mengenai doa-doa yang belum terjawab, pergumulan kepada orang tua, pergumulan kepada pekerjaan, pergumulan kepada anak-anak, pergumulan kepada hubungan saudara, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Tuhan bekerja dengan tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa. Percayalah bahwa Dia sanggup mengadakan mukjizatnya. Kalau Tuhan mau, Tuhan sanggup membangkitkan Lazarus, tidak harus sampai 4 hari. Lazarus harus mati. Tetapi Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Mari kita mempercaya lebih sungguh bahwa dalam segala sesuatu proses, waktu yang Tuhan izinkan, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya kepada kita setiap anak-anak Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Bilangan 23 ayat 19. Firman Tuhan berkata, Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Tuhan kita senang kepada suatu perjanjian. Tuhan kita mengikat kepada sumpahnya kepada Allah Abraham, Ishak, Israel, bahwa Dia menyertai kita, bahwa Tuhan berkata bahkan pada saat Tuhan terangkat ke surga, dia mengatakan bahwa aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Maka oleh karena itu kita semakin mempercayai. Mari kita semakin mempercayai secara penuh kepada Tuhan, bahwa Dia Allah yang menyertai kita sampai pada kesudahannya, bahwa Dia Allah yang menyertai kita sampai kepada kesudahannya, sampai pada akhir zaman. Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Firman Tuhan sekali lagi berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapakah nama Tuhan itu? Nama Tuhan adalah nama di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang memberikan setiap orang-orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Firman Tuhan berkata, dengan mulut engkau mengaku dan dengan hati engkau percaya, maka engkau akan diselamatkan. Dan firman Tuhan yang terakhir berkata pada saat ini, bagi setiap kita yang mendengarkan, di dalam Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tumir. Mari di hari-hari ini kita semakin menaruh pengharapan kita kepada sauh yang kuat, kepada batu karang kita yang teguh, Kristus Yesus Tuhan namanya. Kita menaruhkan kepada satu pengharapan yang tidak akan pernah mempermalukan kita, kepada satu nama yang akan menyelamatkan kita. Saya rindu saat ini kita berdoa. Saya rindu saat ini berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada, bagi setiap orang-orang yang mengalami pergumulan. Mari kita berdoa bersama-sama. 3, 2. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hamba telah selesai untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Hamba percaya firman itu akan bekerja di dalam nama Yesus, bahwa pengharapan kami adalah kepada Engkau, batu karang kami yang teguh, kepada sauh yang kuat, kepada cangkar yang kuat, yaitu kepada pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan yang tidak pernah mempermalukan kami. Hamba berdoa saat ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kepada setiap anak-anak Tuhan yang mengalami suatu pergumulan. Bapak, hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengalami suatu pergumulan untuk kehidupan, keadaan keuangan mereka saat ini Tuhan. Engkau adalah Allah yang berfirman, Allah Israel, Allah yang memenuhi segala kebutuhan dan keperluan setiap anak-anak Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka Tuhan, bagi mereka yang membutuhkan berkat-berkat Tuhan, mari Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit berkat-Mu Tuhan. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Burung di udara Engkau pelihara, maka setiap kami anak-anak Tuhan, Engkau mempeliharanya, Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami, segala kebutuhan anak-anak menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap orang-orang yang saat ini bergumul untuk sakit penyakit Tuhan. Mari Engkau mengangkat tangan-Mu dan menaruhkan ke bagian tubuh yang sakit, yang saat ini bergumul untuk kakinya dalam nama Yesus. Hai Engkau, setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami sakit di bagian kaki, sehingga Engkau berjalan tidak dapat berjalan dengan kuat dan tegap. Saat ini dalam nama Yesus katakan pada kakimu, dalam nama Yesus bahwa Tuhan telah menyembuhkan engkau, sehingga kakimu kembali dapat berjalan dengan kuat dan tegap dalam nama Yesus. Engkau akan dapat berlari di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kaki-kaki yang saat ini sedang sakit, di dalam nama Yesus sembuhlah engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang saat ini menghadapi sakit di bagian punggung, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus menyembuhkan, bilur-bilur Tuhan memulihkan, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap bagian urat yang terjepit dalam nama Tuhan Yesus saat ini, kuasa Roh Kudus, kuasa di dalam nama Yesus menyembuhkan setiap bagian punggung, setiap bagian pinggang yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau yang menghadapi suatu penyakit di dalam kesesakan napas atau dada, maka dalam nama Yesus engkau Tuhan menyembuhkan engkau.
taruhkan tanganmu di dada dan kuasa Roh Kudus dan rasakan jamahan Tuhan. Maka engkau akan mengalami suatu kelegaan di bagian dadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus segala beban itu terangkat terlepas. Dan engkau yang berbeban berat dalam pergumulan apapun, dengarkan firman Tuhan saat ini berkata, marilah segala letih lesu yang berbeban berat dan pikul lekuk yang kupasang, dan saat ini kuasa di dalam nama Yesus menyembuhkan setiap orang-orang yang saat ini berbeban berat. Dalam nama Yesus terangkat terlepas. Kelepasan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini bagi orang-orang yang terikat dalam dosa dalam bentuk apapun, dalam nama Yesus, aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai engkau yang terikat dengan dosa, terlepaslah dalam nama Yesus. Terikat dalam dosa-dosa kenikmatan dunia atau dosa apapun, dalam nama Yesus saat ini firman Tuhan bekerja bagimu untuk menyembuhkan dan melepaskan engkau. Terima kasih Tuhan. Aku menyerahkan setiap anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus dimanapun berada. Jadikan Bapa saat ini Tuhan pemberitaan firman dan doa ini Bapa, dan persekutuan ini boleh Bapa menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang mendengarkannya Tuhan. Bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan yang segala rasa syukur untuk setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan, yang tertawan dimerdekakan, bahkan yang mati Tuhan membangkitkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi Tuhan yang telah menjawab segala doa-doa kami. Haleluya.